Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Bagaimana materinya? Yuk kita pelajari bersama. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi dalam tubuh manusia yang bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen, sari makanan, hormon, dan zat sisa. Alat-alat yang terlibat dalam sistem ini yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Serambi kanan atau atrium dexter menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Sedangkan bilik kanan atau ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Berikutnya serambi kiri atau atrium sinister menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Kemudian bilik kiri atau ventricle sinister memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Adapun gambar bisa kita lihat di slide ini di bagian sebelah kiri. Kemudian di bawahnya ada struktur dinding jantung. Ada epikardium, adalah lapisan terluar jantung yang tersusun atas perikardium. Berikutnya miokardium, tersusun atas otot jantung yang bertanggung jawab atas gerak jantung. Kemudian endokardium adalah lapisan tipis bagian dalam jantung yang berhubungan langsung dengan darah. Jantung juga memiliki pembuluh terusan, antara lain bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Yang pertama, vena cava superior, mengalirkan darah kaya CO2 dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Yang kedua, vena cava inferior, mengalirkan darah kaya CO2 dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan. Yang ketiga, arteri pulmonalis kanan, mengalirkan darah kaya CO2 dari bilik kanan ke paru-paru kanan. Yang keempat, arteri pulmonalis kiri, mengalirkan darah kaya CO2 dari bilik kanan ke paru-paru kiri. Yang kelima, vena pulmonalis kanan, mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru kanan ke serambi kiri. Yang keenam, vena pulmonalis kiri, mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru kiri ke serambi kiri. Yang ketujuh, aorta, yaitu arteri terbesar mengalirkan darah kaya O2 dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui 3 percabangan. Pertama, 7A, arteri brachiocephalus, bercabang 2 menjadi carotid dexter dan subclavian dexter, mengarah ke tangan kanan, kepala, dan leher. Kemudian 7B, arteri carotid sinister, mengarah ke kepala dan leher. Kemudian 7C, arteri subclavian sinister, mengarah ke tangan kiri, dada, dan bahu. Sistem peredaran darah manusia itu bersifat tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Kemudian juga disebut ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Peredaran darah arahnya bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Ada peredaran darah pulmonalis atau kecil, adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru, melewati serangkaian kemudian kembali ke jantung, dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru,
menuju vena pulmonalis, kemudian menuju ke serambi kiri. Berikutnya peredaran darah sistemik atau besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Dimulai dari bilik kiri menuju aorta, terus ke seluruh tubuh, kemudian ke vena cava menuju ke serambi kanan. Macam-macam pembuluh darah. Yang pertama arteri, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah keluar dari jantung. Arteri terbesar disebut aorta. Yang kedua vena atau pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Vena terbesar disebut vena cava. Ketiga, kapiler, yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut oleh darah. Arteri yang terhubung dengan kapiler disebut arteriol, dan vena yang terhubung dengan kapiler disebut venula. Karakteristik dari pembuluh darah. Pembuluh arteri memiliki dinding tebal dan elastis karena harus menahan tekanan tinggi, sedangkan vena lebih tipis dan memiliki katup untuk mencegah darah kembali. Kapiler memiliki dinding sangat tipis sehingga pertukaran zat dapat terjadi. Kesimpulannya, jantung adalah organ pemompa darah. Pembuluh darah menjadi jalur darah menuju seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia itu bersifat tertutup dan ganda. Baik, cukup sekian materi pada video kali ini. Salah hilap Bapak dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.